Sebuah bangunan di bilangan Mampang, Jakarta Selatan ludes terbakar. Polisi menangkap pelaku pencurian toko melalui atap. Pelaku berhasil menggondol uang sebesar 50 juta rupiah. Gubernur Pramono Anung menyindir aksi belusukan pejabat. Ia berkelakar lebih mengandalkan pikiran dan otak. Sementara itu, PSI menilai belusukan tetap penting sebagai cara pemimpin memahami langsung persoalan warga. Lantas, apakah hal ini sekedar perbedaan pandangan kepemimpinan atau sinyal persaingan politik antara PSI dan PDI Perjuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Apa Kabar Indonesia Malam kembali hadir menyapa Anda. Pada malam hari ini kami akan menghadirkan dialog mengenai pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengatakan bahwa dalam penataan kota tidak perlu untuk masuk ke gorong-gorong. Hal ini pun memantik respon dari PSI yang kembali mengingatkan bahwa belusukan itu perlu untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami akan hadirkan perbincangannya. Bagaimana sudut pandang dari kedua belah pihak bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan memperbarui informasi untuk Anda berkaitan dengan seorang pria yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat ini dianiaya lantaran menegur tetangganya sendiri bermain drum. Kami akan menghadirkan untuk Anda seluruh informasinya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah bangunan di bilangan Mampang, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan berlantai 2 hingga tak bersisa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir milik warga yang menggambarkan saat api membakar bangunan toko jahit dan kelontongan di Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan Selasa pagi. Kobaran api yang cukup besar sempat merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi kebakaran. Menurut korban kebakaran Mat Sani, api pertama kali muncul di lantai 2 toko jahit dan kelontongan yang digunakan dirinya untuk tempat tinggal. Seluruh penghuni dan sebagian mesin jahit berhasil dievakuasi, hanya saja barang-barang jualan kelontongan ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Sementara itu pemirsa, api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit kendaraan pemadam dan 91 personil ke lokasi. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar kontrakan. Percikan api dari aliran kabel listrik turut membuat warga yang berusaha memadamkan takut mendekati sumber api. Lokasi di RT 4 RW 15. Setelah aliran listrik diputus, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit sehingga api kemudian merembet ke bangunan rumah hunian yang lainnya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Setidaknya 5 rumah serta 1 rumah berisi 20 kamar kontrakan hangus terbakar dan membuat para penghuni tidak mampu menyelamatkan barang-barang berharga. Meski tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan para korban kebakaran mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bukanlah air keras.
Kasat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, menyatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki jenis kandungan pada cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski masih tergolong cairan kimia, namun polisi masih melakukan uji lab untuk kemudian memastikan jenis cairan tersebut. Terkait kasus penyiraman, saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan setelah petugas melakukan penjemputan terhadap ketiganya. Di media sosial, di media online itu kan infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Nah itu jenis apa kimianya? Masih dalam lab, jadi nanti kalau lab sudah keluar baru nanti kami update kembali. Korban rawat jalan, kemarin check up ke rumah sakit mata di SMEK, sudah pulih kondisinya. Awalnya kan korbannya dipasang dua-duanya, sekarang sudah dilepas satu, yang sebelah kanan sudah mulai melihat jelas, yang sebelah kiri masih buta. Kondisinya baik-baik saja. Artinya tidak mengalami kebutaan? Tidak. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan cara menjebol atap plafon, pelaku pencurian berhasil menggondol uang tunai 50 juta rupiah yang tersimpan di laci meja. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sebagian atap plafon tampak runtuh usai dirusak oleh pelaku. Usai plafon berhasil dijebol, pelaku ini pun melompat ke lantai dan berhasil masuk ke dalam toko yang sedang tak dijaga oleh pemiliknya. Namun tak sampai 24 jam usai olah TKP, pelaku yang diketahui bernama Robi Afan, 23 tahun warga sekitar toko ini, akhirnya diringkus polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Pengakuan dari pelaku kepada pihak kepolisian, sebagian uang hasil curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku yang merupakan residivis ini dijerat dengan ancaman hukumannya 7 tahun kurungan penjara. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan salinan dokumen atau ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, kedatangannya ke KPU pemirsa ini sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait dokumen ijazah tanpa sensor. Usai salinan dokumen ijazah diberikan KPU, Bonatua langsung memperlihatkan salinan dokumen ijazah yang tidak tersensor kepada media. Salinan ijazah yang diberikan KPU dan ditunjukkan merupakan salinan ijazah yang dipakai Joko Widodo mendaftar ke KPU pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Bonatua akan menjadikan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini sebagai alat sah untuk diteliti dan membuat masyarakat tidak lagi terpecah. Ya, kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Pemeriksaan terkait laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan berkaitan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali berlangsung di Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Roy Suryo JS Refli Harun menyebutkan jika pada pemeriksaan hari ini pihaknya menghadirkan 2 saksi fakta dan meringankan. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yulianto, mantan Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik atau KIP DKI Jakarta yang pada tahun 2012 mengetahui informasi terkait ijazah Joko Widodo. Saksi kedua yang dihadirkan adalah wartawan senior Edi Mulyadi yang diminta memberikan keterangan terkait kehadirannya di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025, di mana pada hari itu sejumlah aktivis TPUA termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa hadir di Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terkait ijazah dan skripsi Joko Widodo. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan insiden meninggalnya pelajar di kawasan Matraman, Jakarta Pusat akibat kondisi jalanan yang licin dan berlubang. Pramono Anung menyampaikan jajarannya telah memantau rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hasil pemantauan, kecelakaan terjadi karena kondisi jalan licin, berlubang, dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mengantisipasi kejadian kecelakaan serupa, Pramono telah memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan. Sementara itu, pemirsa, atas insiden tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan korban di Rumah Sakit Polri, termasuk juga menyiapkan lokasi pemakaman di TPU Menteng Pulo. Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang, lalu dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ini kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami juga telah menyiapkan pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta di TPU Menteng Pulau. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Pemirsa, viral di media sosial, seorang oknum ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera CCTV melakukan aksi penganiayaan terhadap 4 karyawan SPBU. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, viral di media sosial, seorang oknum ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera CCTV melakukan aksi penganiayaan terhadap 4 karyawan SPBU. Aksi brutal pelaku diduga dipicu karena tidak sabar saat mengantre BBM. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi kekerasan yang diduga seorang oknum ASN di sebuah SPBU Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur. Video oknum ASN ini, pemirsa, kemudian viral dan tengah mendapat penanganan oleh pihak kepolisian. Menurut petugas kepolisian, kejadian bermula saat pelaku datang mengendarai mobil hitam hendak mengisi BBM. Kini kasus penganiayaan tersebut telah ditangani oleh Satreskrim Polres Tuban dan polisi juga telah mengantongi bukti rekaman CCTV serta meminta keterangan para saksi untuk proses hukum lebih lanjut. Sebuah mobil meledak dan menyebabkan kebakaran di stasiun pengisian oksigen di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin malam. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja sontak panik lantaran menyambar bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen yang berada di dalam bangunan yang terbakar. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini kini diselidiki oleh Polresta Tangerang.
Seorang pria di Batam, Kepulauan Riau menjadi korban pengeroyokan di sebuah minimarket dan terekam kamera pengawas. Ya, tampak dalam rekaman video milik minimarket ini pemirsa, 3 orang menganiaya F, bahkan satu pelaku terlihat mengeluarkan senjata tajam. Kasus dipicu saat korban yang berusia 33 tahun ini berselisih dengan istri salah satu tersangka melalui media sosial. Perselisihan pun berlanjut dengan ajakan bertemu secara tatap muka. Di lokasi pertemuan, korban pun langsung dikeroyok oleh IB, DD, dan juga RZ hingga mengalami luka serius dan kehilangan telepon genggam miliknya. Tak butuh waktu lama, ketiga pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Iya, bukan tuh pakai yang kau baca. Kau keluarin ini kan? Enggak ada kau keluarin. 5 Februari 2026 dengan informasi lantai 2 depan Alfamart blok 3. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Meski operasi pencarian telah resmi ditutup, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat masih terus menerima dan menangani jenazah korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil pendataan terakhir, tim DVI Rumah Sakit Sartika Asih Polda Jawa Barat masih menerima tambahan jenazah dari lokasi longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 94 kantong jenazah sebelumnya telah diterima dan ditambah 5 kantong jenazah yang baru sehingga jumlah keseluruhan hingga saat ini mencapai 99 kantong jenazah. Sementara berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, total laporan orang hilang akibat peristiwa longsor tersebut mencapai 104 orang. Pemirsa, bencana tanah longsor di lereng Gunung Burangrang Cisarua, Bandung, Jawa Barat menjadi perhatian nasional. Dugaan ada pelanggaran hukum menyeruak karena disinyalir ada alih fungsi lahan di kawasan dengan kemiringan mencapai 40 derajat itu. Selengkapnya dalam ulas UTAS dugaan pidana di lereng Burangrang. Bencana longsor di lereng Gunung Burangrang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 24 Januari lalu membawa duka nestapa. Terjangan longsor menimbun puluhan rumah warga di 2 wilayah, yaitu Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Sebanyak 100 orang lebih dilaporkan hilang tertimbun tanah. Tim evakuasi telah menemukan 90 orang lebih dalam kondisi tak bernyawa. Menurut warga, longsor dahsyat itu datang secara tiba-tiba ketika mereka tengah tertidur lelap. Iya, lagi tidur pulas gitu, cuma pas kebangun gitu, oh ini ada apa gitu, rumah pada goyang gitu, ada suara gemuruh dari atas gitu. Saya ribut langsung keluar aja, narik ke anak-anak. Bencana yang membawa maut itu menjadi sorotan dan menggulirkan tanya, kenapa bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Jenis longsoran yang seperti ini seringkali saya sebut sebagai aliran lumpur yang sumbernya tidak kelihatan. Ya, dalam bahasa atau terminologi internasional kita sebut sebagai channelized mud flow. Jadi mengalir melalui channel atau jalur-jalur yang biasanya memang bisa menjadi jalur sungai existing ataupun jalur aliran air permukaan gitu. Yang saya khawatirkan adalah terjadi pembendungan ya pada sistem aliran sungainya yang suatu saat bisa jebol. Dan kalau sudah jebol ya akan mengakibatkan aliran lumpur yang sangat dahsyat yang kemungkinan terjadi di Cisarua ini. Lokasi yang diterjang longsor merupakan hamparan lahan di kemiringan hingga 40 derajat. Area itu disebut sebagai lereng gunung yang diubah menjadi kawasan permukiman, lahan-lahan pertanian, dan peruntukan lainnya yang diduga tanpa kejelasan perizinan.
Itulah yang sejauh ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab longsor di lereng Burangrang, masifnya alih fungsi lahan di kaki Gunung Burangrang. Lantas, adakah pelanggaran hukum di balik peristiwa longsor ini? Hari kedua, kalau tidak salah, Pak Kapolda dengan Pak Gubernur, ya, dengan instansi terkait, ya, pihak dari pertanian, ya, kemudian juga ada tim geologi di situ. Memang ada informasi yang perlu diolah, ya, karena memang ini kaki gunung, ya, kaki Gunung Burangrang, yang batasan mana yang tidak boleh ditanami, batasan mana yang ini masih perlu ada keterangan lebih lanjut dan detail di lapangan. Ini masih akan kita lidik. Kalau dari kasat mata memang ada, tetapi batasannya ini nanti sejauh mana nih kan kita harus tentukan tapal batasnya dulu, dan tentu saja dari pihak kelurahan, kecamatan ini sangat berkontribusi besar terhadap legalitas dan penggunaan alih lahan fungsi ini. Aktivis lingkungan mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol dari aparat serta pejabat berwenang. Jika mereka menjalankan fungsi-fungsi itu, tak akan ada pelanggaran aturan lingkungan serta tata ruang yang berujung bencana berdampak fatal. Ada Perda KPU di situ yang mengatur, di mana Jawa Barat dan Bupati Wali Kota ini memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap lingkungan yang ada di kawasan Bandung Utara. Sehingga bentuk lalainya ini juga dilihat dari aspek lain. Ketika misal Walhi sudah menyuarakan pertumbuhan pembangunan di kawasan Bandung Utara ini semakin tahun semakin meningkat. Artinya izin-izin kan masih terus dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu kabupaten maupun kota, termasuk Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus atau Cipta Kerja juga sama, karena tidak semua sebagian wewenang itu diambil ke pusat, masih ada di daerah. Nah, ini yang salah satunya juga menjadi faktor di mana kelalaian, bahkan ada unsur kesengajaan yang tidak ditaati atau yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak mentaati peraturan yang ada, gitu ya. Baik merujuk kepada Perda KPU, merujuk kepada Undang-Undang 32, maupun juga merujuk kepada rencana tata ruang wilayah. Dugaan adanya alih fungsi lahan secara ilegal dinilai sebagai temuan atau fakta yang tak boleh diabaikan. Karena tindakan itu, apalagi yang membawa bencana besar, adalah sebuah kejahatan lingkungan. Ketika ada proses pengabaian dan pengelantaran, gitu ya, itu masuk pada kategori ada unsur kesengajaan, gitu ya. Ada unsur kesengajaan di mana daerah tertentu atau daerah tersebut itu terjadi alih fungsi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian salah satu kejahatan ketika terlegitimasi oleh pemerintah, yang di mana pemerintah masih mengeluarkan izin. Dalam hukum pidana, bencana tak selalu bersifat alamiah. Kelalaian, pembiaran, serta kesengajaan dapat berujung pidana bagi pelakunya. Apalagi aturan hukum yang mengacu pada KUHP baru juga memberi jalan untuk mengejar pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan, dalam halnya korporasi, tentunya menjadi suatu pertanggungjawaban ke depan ketika itu dianggap sebagai suatu pelanggaran yang merugikan kepentingan hukum orang lain. Nah, di Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, korporasi saat ini sudah menjadi subjek hukum, ya. Dulu mungkin ada asas societas delinquere non potest, ya, ketika dianggap ya korporasi nggak bisa dipidanakan. Sekarang suatu korporasi pun punya beban untuk melakukan pertanggungjawaban tadi, pemulihan, ya, terhadap apa yang sudah dilakukan, baik secara keperdataan dan bisa juga diajukan secara pidana. Longsor di lereng Gunung Api Mati Burangrang, Bandung Barat meninggalkan luka. Bukan hanya di permukaan tanah, tapi juga rasa keadilan.
Jika pelanggaran hukum terbukti terjadi, maka sudah seharusnya ditindak tegas. Karena tanpa ketegasan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi dari APindo selaku Asosiasi Pengusaha Indonesia di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Selama kurang lebih 3 jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia ke depan. Presiden Prabowo mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha, termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa dalam penataan kota tidak perlu masuk ke dalam gorong-gorong. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber apa sesungguhnya makna dari pernyataan tersebut sesaat lagi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyindir aksi belusukan pejabat yang masuk ke gorong-gorong saat kerja bakti. Ia berkelakar lebih mengandalkan pikiran dan otak, sekaligus menyiratkan bahwa aksi tersebut kerap bersifat simbolik dan menjadi sorotan media. Pernyataan itu ditanggapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Punjoy Piau menilai pemimpin ideal tetap perlu turun langsung ke lapangan. Ia merujuk pada gaya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang dikenal aktif melakukan belusukan untuk memahami persoalan warga. Sebelumnya pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dalam Rakorwil PSI Jawa Tengah di Solo yang menyebut wilayah tersebut bukan lagi kandang banteng melainkan kandang gajah turut menyita perhatian publik. Lalu apakah hal ini sekedar perbedaan pandangan politik atau menjadi sinyal persaingan politik antara PSI dan PDI Perjuangan yang kian terbuka? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah persaingan antara PSI dan juga PDIP ini semakin terbuka? Langsung saja kita tanyakan kepada para narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Langsung saja di sebelah saya sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku juru bicara dari PDIP. Selamat malam Mas Seno. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Makasih. Ya, sebagai penengah ini sudah hadir Profesor Gun Gun Herianto selaku pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, ya, sehat? Sehat. Kita juga langsung beralih ke perwakilan dari PSI. Sudah hadir pula bersama kami Valdo Maldini yang merupakan politikus dari PSI. Terima kasih. Makasih Mbak Wendy, Mas Seno. Makasih semuanya. Selamat malam semuanya. Ini menjadi perbincangan yang sangat menarik karena kita ketahui beberapa waktu yang lalu bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyatakan bahwa dalam tindakan atau pembenahan dari sebuah kota itu tidak perlu masuk ke gorong-gorong. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Seno. Mas Seno menelaah bagaimana pernyataan ini sebenarnya apa sih maksudnya? Ya simpel saja Mbak, kan waktu itu kan di acara Jaga Jakarta Bersih ya. Artinya itu memang acara yang melibatkan banyak pihak, seluruh warga diajak untuk bersama-sama merasa memiliki Jakarta, bersihkan kali-kali Jakarta dari sampah, yang itu juga selaras satu dengan arahan Presiden Megawati, Presiden RI kelima, Bu Mega,
yang menyampaikan bahwa kita harus terus merawat pertiwi, sekaligus arahan dari Presiden Prabowo kan untuk menjaga lingkungan dan seterusnya bersama-sama. Maka upaya itu nggak bisa sendirian. Pemerintah harus mengajak masyarakat. Oleh karena itu, Mas Pram ini kan gubernur dan politisi yang sudah lama sekali berinteraksi dengan dunia pemerintahan, termasuk membangun kedekatan dengan anak-anak muda. Nah, jadi beliau menangkap nih, hari ini ada pergeseran zaman, ada zeitgeist, semangat zaman yang bergeser. Kalau dulu itu, ini kalau anak-anak Gen Z nyebutnya banyak politisi yang performatif gitu ya. Ini hari ini agak bergeser gitu, lebih disukai politisi yang bisa melakukan kerja-kerja teknokratis. Nah, beliau ingin menyampaikan semangat zaman itu. Nggak ada urusan sindir-menyindir kan sama Pak JK waktu itu. Jadi kerja di lapangan, kerja bakti sama warga. Disampaikan bahwa ya beliau bisanya karena besar di alam teknokrasi, ya artinya beliau ingin melakukan kerja-kerja terbaik tanpa harus menjadi performatif. Jadi simpel aja. Ya, gitu. Tidak ada unsur sindir-menyindir, tapi kata-katanya adalah kepala daerah tidak perlu masuk ke gorong-gorong. Ini memang tidak menyindir siapapun ataupun kepala daerah sebelumnya. Ya, kepala daerah sebelumnya mungkin punya style-style yang berbeda ya. Kan kalau Jakarta ini kan epicentrum dari berbagai watak kepemimpinan sesuai dengan zamannya. Di zaman tertentu mungkin dibutuhkan pola seperti itu. Di zaman hari ini yang dibutuhkan adalah solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Pemimpin yang bisa menghadirkan solusi. No kebanyakan drama gitu, bisa menyelesaikan masalah. Bahwa turun ke lapangan itu penting, beliau turun ke lapangan kok kemarin. Disampaikannya di lapangan, itu nggak di balik meja. Bahwa melihat persoalan monitoring masalah langsung itu menjadi penting, Mas Pram membiasakan itu sejak kampanye. Tetapi bahwa hari ini dibutuhkan pemimpin yang punya kemampuan teknokratis, itu juga adalah hal yang sangat penting. Maka itu yang Mas Pram tekankan. Gitu, Mbak. Prof Gun-Gun, gimana Prof? Iya, memang apa yang disampaikan Pak Pram itu nggak salah. Artinya kepala daerah itu kerja teknokrasi dan kebijakan. Dan makro mezo itu harus kuat. Di teknis itu kan banyak sekali yang bisa mengerjakan. Tetapi keberpihakan pada kebijakan itu menjadi utama. Kalau kita bicara kenapa kemudian jadi rame, ya menurut saya politik asosiatif ya. Gorong-gorong itu kan mungkin memori publik ingat peristiwa 26 Desember 2012, ikonik. Pada saat gubernur waktu itu Pak Jokowi, dan memang konsep yang dipakai waktu itu tie-in publicity. Jadi publisitas yang memanfaatkan sesuatu yang extraordinary, waktu itu banjir. Dan konsepnya memang tidak bisa dinafikan, itu ada pencitraan. Jadi ada orang kemudian mengasosiasikan pernyataan Pak Pram itu dengan situasi yang di masa lalu. Jadi tidak salah juga kalau kemudian memori publik teringatkan ulang. Teringatkan kembali. Dan sehingga kemudian menjadi dialog kita malam ini. Jadi bagi saya sih yang paling penting sebenarnya leadership dalam konteks apalagi memimpin daerah seperti Jakarta itu adalah policy yang kemudian berdampaknya itu signifikan, bukan hanya kasuistik temporer dan berada di kulit permukaan. Baik. Itu yang paling penting. Ya, baik. Mas Waldo, boleh komentarnya. Ini kan tidak bisa dinafikan bahwa publik ini diingatkan kembali kepada aksi belusukan yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat itu Gubernur Joko Widodo. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Apakah sedikit banyak Anda melihat kesimpulan itu benar nyatanya dari Gubernur Pramono? Iya, saya nonton itu rekaman doorstopnya itu dari awal ya, dan memang ada di bagian akhir itu Mas Pram dan membawa Pak JK juga waktu itu bilang ya kami dari teknokratis. Sebenarnya dari awal sampai sini ini agak oke sih, oke lah bikin acara kerja bakti, tapi ya pas bagian itu saya jadi bertanya ini kenapa bagian ini, walaupun ya telah dijelaskan sama Mas Eno sama Prof Gun gitu kan, ada konteksnya, ada momennya dan sebagainya, tapi kan asosiasi kita kepada Pak Jokowi itu nggak bisa hilang, suka nggak suka, itu kan respon publik. Apalagi kalau kita bicara dunia digital hari ini, bagaimana orang melihat pemberitaan hari ini, tentunya itu yang menjadi pertanyaan bagi kita yang cukup kita sayangkan sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kita tahu Mas Pram dan Pak Jokowi bekerja dengan baik dalam 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, ya sama-sama teknokrat juga sebenarnya gitu kan, dan Pak Jokowi juga, Pak Pram juga backup dari bahkan dari wali kota Solo mungkin ketika beliau jadi sekjen PDI sempat di mana gitu kan. Nah jadinya
kalau kita bicara politik ya, kami kan juga termasuk orang-orang yang juga memahami bahwa dari Pak Prabowo kita belajar untuk tidak dalam tanda kutip ya mengkuyu-kuyu pendahulu kita gitu. Teman-teman PDI juga sering bilang jas merah, jangan lupakan nih sejarah kita nih ya. Ya kan suka nggak suka Pak Jokowi berada dalam sejarah Gub DKI itu. Nah, dan bicara soal nilai value hari ini gitu kan, orang-orang kan juga hari ini melihat soal bagaimana kita memberikan teladan. Kita tahu Mas Pram ya menang pemilu di pidato Rakernas para kepala daerah kemarin, Pak Prabowo secara gentle bilang partai kita beda, kita dukung demi kebaikan Indonesia tentunya. Tapi sekali lagi gitu loh, sebagai orang yang sama-sama tumbuh dalam tanda kutip ya, dan Pak Jokowi juga mempercayai Mas Pram waktu itu, dan bisa jadi waktu kejadian gorong-gorong itu saya nggak tahu Mas Pram di mana gitu ya, tapi asumsi saya Mas Pram ada di situasi itu, ya kan, di situasi di mana Pak Jokowi lagi tumbuh sebagai gubernur DKI setelah berangkat dari Solo sampai ke istana. Oleh karena itu saya kira agak disayangkan sebenarnya gitu. Dan ini Mas Pram gitu loh, orang yang sama-sama kita kenal, politisi senior, terhormat, intelektual juga gitu loh. Ngapain gitu loh kalau menurut saya gitu. Karena kelasnya Mas Pram itu kan sebenarnya beliau di DKI. Kita lihat saksikan sendiri beliau bertarung dengan gagah, maju memenangkan pilkada waktu itu dan fair gitu loh. Kita juga nggak masalah dengan kejadian itu gitu. Kenapa? Why? Gitu loh. Itu sayangin aja sih. Mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman PDI. Boleh, langsung saja dijawab Mas Edo. Kenapa? Why? Katanya. Ya, nggak apa-apa ya Mas Waldo, Mbak Wendy, menurut saya ya. Karena kenapa sih kok kemudian terasosiasi, dan kan Mas Pram waktu itu nggak nyebut nama siapa-siapa yang nomor satu. Dia hanya bilang dia kalau masuk ke gorong-gorong itu nggak cocok ini sebagai prototipe kepemimpinan, karena besar di alam teknokrasi yang selama ini ya strategic policy aja, nggak bicara soal performatif yang saya bilang tadi. Nah kan nggak nyebut nama siapa-siapa gitu. Jadi biasa aja kalau kemudian ada yang merasa kemudian ini wah ini menyebut saya nih pasti ini. Masa sih mau diingat-ingat oleh publik ini sebagai pemimpin gorong-gorong? Kan ya aneh gitu loh kalau itu kemudian mau diasosiasikan seperti itu. Justru Mas Pram hari ini mengatakan suatu fakta bahwa yang dibutuhkan itu solusi jangka panjang, nggak sekedar turun ke lapangan lalu acting di urusan minor itu, kemudian nggak berpikir soal jangka panjangnya. Maka buat saya ini sebenarnya wake up call aja bahwa hari ini yang dibutuhkan dan disukai anak-anak muda itu adalah kepemimpinan yang solutif, yang bisa menyelesaikan masalah. Nggak nyindir siapa-siapa kok, nggak nyebut nama orang. Gitu. Apakah yang masuk gorong-gorong itu hanya 1-2 orang, mantan gubernur Jakarta atau mantan kepala daerah lain? Kan enggak juga. Zaman dulu mungkin banyak juga yang melakukan political action gitu ya dengan cara seperti itu. Enggak cuma 1-2 orang. Kalau tiba-tiba ada yang tersindir lah, jadi aneh. Masa mau sih diingat publik sebagai politisi gorong-gorong? Kan juga nggak tahu. Saya sih merasa aneh kalau mau diingat seperti itu. Tapi kalau ada yang kemudian menganggap itu masih relevan, ya silahkan saja. Kalau menurut saya yang disampaikan Mas Pram itu untuk mengingatkan hari ini udah nggak relevan lagi dengan cara seperti itu. Baik, Prof Gun-Gun, kita ketahui bersama dengan adanya pernyataan tersebut tidak bisa dipungkiri pula bahwa publik mengasosiasikan kepada gubernur terdahulunya. Nah ini apakah menurut Anda semakin runcingkah ini persaingan antara PDIP bersama PSI? Nanti dijawab selepas jeda pariwara berikut ini ya Prof. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan lagi dialog kami Prof Gun-Gun. Jika Anda melihatnya, apakah ini merupakan awal atau memang sudah tensi yang meninggi ini antara PDIP dan juga PSI, Prof? Menurut saya ini kembang-kembang ya. Kembang-kembang? Ya, tidak ada pernyataan aktor politik itu yang tanpa intensi. Pasti punya intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Bisa sebut ini prakondisi, ya mungkin saja. Ya. Tetapi ini jam terbang juga. Dari seorang politisi, setiap diksi yang dipilih dan momentum yang digunakan itu pasti ada pertimbangannya. Meskipun maksudnya mungkin ini Gubernur Pramono? Ya, Gubernur Pak Pram itu ada strategi dalam komunikasi politik namanya equivocal communication. Baik. Komunikasi biasanya tidak eksplisit, tidak telanjang, tetapi
ruang imajinasi dibangun melalui pilihan momentum atau pilihan diksi yang punya asosiasi. Nah, itu yang dipilih oleh Pak Pram. Dalam sisi komunikasi politik ada ruang publicity karena doorstop media dan pasti punya dampak pemberitaan atau framing. Nah, kemudian memilih gorong-gorong sebagai politik asosiatif di situ dan orang kemudian memori publiknya terpantik sehingga kemudian jadi bahan perbincangan. Apakah ini bagian dari strategi? Menurut saya tidak, sekali lagi kembali ke rumus awal, tidak ada yang tanpa intensi. Tetapi apakah kemudian itu vulgar? Tidak. Wajar, sangat wajar, dan menurut saya tone-nya menjadi ruang diskusi yang menarik dan positif. Kenapa? Karena kemudian kita mulai membicarakan ulang soal pentingnya kepemimpinan ke depan itu seperti apa. Kan itu salah satu dampak positifnya. Bahwa memang politik pencitraan tidak bisa dinafikan, tetapi bobot yang paling besar bagi Indonesia saat ini dan ke depan adalah dampak dari kerja-kerja teknokrasi dan kebijakan publik yang bisa memengaruhi banyak orang. Nah itu main pointnya. Kemudian yang paling menarik lagi adalah bagi saya banyak sekarang politisi-politisi yang terjebak pada kata yang ruang imajinasinya semakin dangkal gitu. Contoh misalnya belum pemilunya masih jauh tapi kemudian sudah melakukan misalnya strategi klaim gitu ya. Nah kalau itu yang justru hal itu Anda melihatnya relasi antara PDIP dan PSI-nya ini seperti apa? Nah ini yang kemudian mungkin akan menjadi satu saat akan jadi letupan-letupan. Contoh misalnya soal bagaimana memosisikan satu teritori gitu ya sebagai awalnya kandang misalnya banteng menjadi kandang gajah. Itu udah jelas ada namanya dalam komunikasi politik verbal aggressiveness di situ. Nah itu bisa menarik nih Mas Faldo atau Mas Seno membicarakan itu dari sisi apa? Dari sisi misalnya kekuatan politik, dari sisi tokoh, dari sisi dinamika isu. Nah ini justru yang jauh lebih terbuka perang verbalnya dibanding pilihan diksi Mas Pram tadi. Gitu. Baik, perang terbuka ini boleh langsung ditanggapi oleh Mas Faldo. Ini apa sebenarnya yang membuat PSI begitu percaya diri bahwa kandang banteng ini bisa diambil oleh seorang kandang gajah? Iya, sebenarnya kan kalau bicara itu dalam konteks Mas Kaisang ya sebagai ketua umum partai dalam konsolidasi internal gitu. Macam-macam tuh kalimat-kalimat pembakar semangatnya kader. Tapi yang ingin ditekankan adalah bahwa kita belum jadi apa-apa. Kita belum menang jangankan menang sampai pun belum. Jadi oleh karena itu PSI sebagai partai yang terus bereformasi ya. Kita udah 2 kali pemilu lah. Dan kita harus menerima fakta kita belum sampai ke parlemen. Sehingga perbaikan-perbaikan terus kita lakukan. Tentunya dalam prakteknya ada hal-hal yang menjadi pembakar semangat. Gimana caranya. Kita mungkin top line partai ini oke lah. Sering dibicarain. Tapi di bawah kan belum ada. Nah itulah maksudnya soal teritorial tadi. Bahwa kita cukup logis menjadi sebuah partai dengan memiliki tokoh dan memiliki kader. Nah dan dalam prakteknya kita menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirator kita, orang yang menjadi role model kita, kepemimpinannya yang masuk akal, yang kadang tadi Mas Seno bilang performatif, saya kira agak kurang utuh. Kenapa? Karena setelah action itu ada perbaikan drainase, ada normalisasi kali, ada ditambahnya petugas kebersihan, sehingga kalau kita bicara soal technocratic policy ya Mbak, tentunya orang tuh menunggu juga, ini banjir udah kelar belum sih? Macet kelar nggak sih ini di Jakarta? Ya kan karena kan belakangan kita fair-fairan aja. Hal itu terasa sangat kenceng banget tuh. Rasanya tuh kalau hujan di Jakarta ini sekarang itu minimal 2 jam atau 2,5 jam. Tapi berbicara mengenai Jawa Tengah? Nah berbicara soal Jawa Tengah di situ juga ada PDI, ada Pak Jokowi juga dari situ. Tentunya kita tahu, oh Jawa Tengah ya kita harus realistis sebagai dalam logika elektoral. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kan size pemilihnya gede. Ya nggak mungkin kita mau sampai ke parlemen kalau kita nggak ada di Jawa. Partai apa? Nggak mungkin. Kita udah nyobain kok. PSI sebelumnya gede di NTT, gede di Papua, Maluku, ya kan? Nah jadi kita juga rasional dalam menjalankan ini dan itu Pak Jokowi sebagai inspiratornya. Sehingga ketika Pak Jokowi kesenggol, ya kita suka nggak suka, mau nggak mau juga agak bertanya dong. Baik. Maksudnya gimana nih bos? Karena kan kita kan temenan nih. Apalagi itu Mas Pram dan Pak Jokowi yang kita sama-sama lihat betapa beliau berdua waktu itu sama-sama memimpin ya dalam satu kabinet ya memimpin Republik ini.
ini ngapain gitu loh. Ya tapi ya itulah tadi Mas Seno udah jelasin. Ada kalimat lagi ya, kita kerja pakai otak. Emang kalau kerja nggak pakai otak? Kan pakai semua gitu loh. Jadi maksudku kita adalah kelompok yang juga sangat rasional dalam hal ini, nggak chauvinisme atau membabi buta, enggak. Kalau seandainya ada yang nggak cocok ya kita kritik. Tapi dalam prakteknya Pak Jokowi sebagai gubernur kala itu yang beberapa tahun langsung jadi presiden dan didukung oleh Mas Pram dan partainya juga waktu itu mengerjakan secara tepat gitu loh. Dan hari ini kita bisa melihat problem soal tata kota juga lumayan rame loh orang ngomong. Banget. Jika Jokowi merasa disenggol, tapi kan sesungguhnya PDIP ini juga dalam tanda kutip disenggol juga ini untuk Jawa Tengah. Kandang banteng ini bisa jadi kandang gajah, bagaimana? Ya kita nggak gampang GR sih Mbak. Jadi gimana? Kita nggak GR dengan politik-politik asosiatif itu. Gitu. Jadi pemimpin tuh bangga kalau misalnya dikenal sebagai pemimpin dunia, menggerakkan ide atau apa. Masa pemimpin gorong-gorong tuh kan ya nggak asik aja gitu kalau GR untuk urusan itu. Jadi soal kandang-kandangan juga kita nggak sedang ingin main kandang-kandangan gitu. Hari ini tuh lagi banyak sekali hal yang harus kita prioritaskan. Terima kasih Mas Waldo mengingatkan soal banjir di Jakarta. Artinya ada iklim cuaca yang hari ini memang sangat tidak menentu. Bahkan di Sumatera kemarin kita lihat dampaknya luar biasa besar di Aceh dan Sumatera. Oleh karena itu kita memfokuskan energi kita pada bagaimana kita mengatasi situasi ini dengan sebaik mungkin. Partai bergerak seperti itu karena rakyat dari ini nggak ada yang lagi ngomongin pemilu. Nggak ada rakyat dari ini yang lagi ngomongin soal ini milik siapa, ini klaim siapa, ini teritori siapa. Semuanya sedang bicara bagaimana ekonomi kita harus diperbaiki segera. Bagaimana seluruh kekuatan nasional kita digerakkan untuk membantu rakyat kita yang butuh akses pendidikan lebih baik. Jangan sampai peristiwa di NTT kemarin itu terulang lagi. Hal-hal semacam itu yang kita sedang fokuskan karena partai esensinya kan adalah representasi rakyat. Kalau rakyat nggak ada yang ngomongin pemilu, terus kita ngomong pemilu sendirian, lagi ngomong dengan siapa nih kita hari ini? Seakan-akan kita jadi tone deaf gitu, kehilangan pijakan realistis, bahwa rakyat hari ini sedang mengalami political fatigue. Lagi membahas bagaimana menguatkan bonding dengan rakyat itu aja masih susahnya setengah mati kita melakukan energi itu. Jadi 2029 buat saya masih terlalu pagi. Apalagi kemarin di pilkada terakhir, kan PDI Perjuangan di Jawa Tengah juga kita sendirian. Itu melawan segenap kekuatan partai politik yang lain gitu. Kita sendirian aja. Cuman kita kerjasama politiknya dalam tanda kutip ya dengan rakyat Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah. Nah itu pun kita masih dapat suara cukup tinggi. Nah, artinya pasti logika politik manapun, artinya akan ada dong suara ketokohan itu yang kemudian akan bertrickle down kepada suara partai secara elektoral. Jadi itu aja, kalau ngurusin rakyat bener, pasti kok rakyat juga akan ingat sama kita. Tapi menanggapi ada optimisme dari partai lainnya untuk mengambil alih Jawa Tengah seperti apa? Monggo-monggo saja, memang semuanya harus optimis. Kalau nggak optimis kan repot gitu. Artinya semuanya juga harus bergerak untuk meyakinkan masyarakat. Artinya kita nggak terlalu khawatir dengan posisi itu. Siapapun hari ini partai politik punya hak dan kewajiban konstitusional untuk meyakinkan orang bahwa partainya benar. Nah, yang membuktikan kan bagaimana kemudian kerja-kerja itu dilakukan secara konkret. Rakyat ngerasakan nggak kehadiran partai politik itu? Partai itu bergagasan apa sih untuk menyelesaikan persoalan rakyat? Hadir nggak pada saat mereka susah? Kan itu cara penilaiannya. Kalau kita hanya bicara hitung-hitungan politik, saya rasa ya gimana ya, itu akan sangat semakin, sekali lagi tidak relevan dengan kebutuhan zaman yang masyarakat mulai ingin partai politik itu hadir di everyday life mereka. Itu yang kita ingin tekankan. Prof. Gun-Gun, ini kita bergeser ke Jawa Tengah terlebih dahulu. Apakah Anda melihatnya bahwa Jokowi efek ini di daerah tersebut masih cukup kuat? Iya, kalau bicara saat ini dan ke depan, ya satu dimensi ketokohan ya. Tetapi dalam konteks market elektoral itu banyak faktor gitu. Jadi tidak cukup hanya bersandar pada efek Jokowi atau efek Bu Mega gitu. Nggak cukup. Tetapi memang membangun basis konstituen itu menjadi penting. Karena apa? Tren kontemporer ya di banyak daerah itu kan ada pergeseran ya dari product oriented party menjadi market oriented party, kan begitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau dulu partai dengan misalnya historis yang panjang yakin bahwa dia selalu akan dapat suara, itu juga ternyata P3 kolaps kan. Nah, maksud saya
harus ada mix antara tokoh, kemudian historis partai yang bersangkutan sama market intelligence. Jadi memahami isu-isu kontemporer terutama yang menjadi kebutuhan dari konstituennya. Kalau enggak, lama-lama akan mungkin meskipun gradual turun trennya. Kecuali misalnya memang ada beyond politics ya. Ini selalu ada dalam market elektoral, itu selalu ada faktor-faktor X yang melibatkan political economy, ya, bukan hanya bicara soal landscape, membaca wilayah teritorial yang telanjang gitu maksud saya. Baik. Paham ya maksud saya? Ya. Baik, Mas Faldo, kita ingat betul bahwa itu adalah target dari PSI. Nah, dari PSI sendiri bagaimana sesungguhnya mewujudkan target tersebut? Ya, sebenarnya kan tadi kita kan berusaha merevisi cara kita mengelola partai ini, bahwa PSI hadir dengan membawa spirit yang dulunya tuh tanpa tokoh, ya kan, nggak terlalu fokus ke sayap-sayap kadernya. Beda banget, ini di luar teori politik semua nih. Yeah. Di antara semua ilmuwan politik mungkin bilang ini mungkin kayak era-era startup gitu, ngelawan mau melakukan disruption, tapi kan pada prakteknya memang politik di Republik kita memang selalu begitu. Makanya kita melihat hari ini ya bersyukur mulai banyak tokoh-tokoh yang hadir. Mungkin kami dikritik juga soal kaderisasi gitu kan, dikritik juga soal bagaimana ini itu. Tapi ya nggak apa-apa. Sebagai sebuah partai yang terus berevaluasi, kita terima kritik itu juga. Kita nggak serta-merta bilang, oh nggak kita cocok-cocokin juga, nggak gitu. Ya pada akhirnya kita mencoba skema, Mas Kaisang waktu itu sempat dikritik 2 hari jadi kader langsung jadi ketum, ya kan? Nah, langsung dievaluasi lagi, oh ada pemilu internal. Setidaknya ada revisi atas kesalahan itu, dan kami kira itu bukan sesuatu yang perlu kita tutupi. Ya kita jawab iya, tapi kita bilang nggak boleh. Karena menurut kami ya publik hari ini seperti tadi yang dibilang sama Mas Seno dan Mas Gun, ya memang udah nggak bisa kita bodoh-bodohin lagi. Jadinya saya ingin bilang bahwa PSI hari ini adalah partai yang sedang terus berjuang juga. Kita ke depan kita masih menghadapi verifikasi lagi, belum sampai parlemen. Walaupun partai ini terus tumbuh ya dari 1,8 ke 2,8. Growth-nya ada nih. Nah, tapi sebagai dalam konteks politik Indonesia yang sebenarnya marketnya udah ada, kalau tadi Mas Gun bilang market gitu kan. Ini kalau seandainya ada yang masuk, siapa yang mau keluar? Kan gitu kalau di parlemen. Karena partai terakhir yang masuk parlemen dari luar itu namanya Nasdem, 2014. Sisanya yang di dalam keluar, Hanura keluar, P3 keluar. Tentunya challenge-nya lebih berat sebenarnya, makanya kita dengan ijtihad kita, keyakinan kita menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirator kita, politiknya yang masuk akal, politiknya lebih banyak action gitu, politiknya yang sering ngomongnya apa adanya gitu ya. Kadang-kadang nggak ngaku teknokratis juga, nggak ngaku politisi juga, yang penting kerja aja gitu. Itu yang relatif cocok. Kenapa kami kira hari ini ya tadi masyarakat butuh itu. Ya, dan hari ini juga kita lihat bagaimana keberlanjutan dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Baik. Itulah tesis yang terus kami jaga. Mudah-mudahan cocok. Ya, dengan tesis yang sudah digagas oleh PSI sini, Mas Seno melihatnya bagaimana? Apakah ada catatan-catatan tersendiri dari PDIP melihat sudah jelas nih target dari PSI? Good luck biasanya kalau dia. Iya, monggo aja gitu ya. Ya kita bebas lah, itu kan kedaulatan politik masing-masing partai gitu ya. Kalau PDI Perjuangan kan garisnya tidak pernah berubah. Baik. Kita di konstitusi, kita melakukan kaderisasi, kita partai kader yang sangat berjenjang. Baratnya kalau mau orang anak sekolah itu ya SD dulu lah, baru SMP, baru SMA, baru setelah lulus ya S1, S2, S3. Itu kaderisasi kami begitu, nggak pernah berubah. Kami memunculkan tokoh itu berdasarkan bagaimana dia punya prestasi untuk rakyat, bukan karena dia anaknya siapa atau dia siapa. Itu PDI Perjuangan selama ini. Jadi kalau teman-teman partai politik lain, ya kita nggak bisa mencampuri dong. Kan kita juga nggak mau dicampuri dengan cara kami melakukan kaderisasi dan praktek manajerial partai. Tapi pemimpin itu nggak bisa lahir secara instan, memang harus ada proses gitu. Harus itu ada ditempa betul oleh situasi dan dialektika zaman. Nah, itulah kenapa kita persiapkan. Jadi target siapapun monggo, yang kita lakukan hari ini itu adalah memastikan agar kita bisa tetap menjadi partai yang menjadi acuan gitu, rujukan gitu. Kalau rakyat tuh mau membutuhkan sesuatu, ada kesulitan, ada persoalan, ya kita jadi teman diskusi yang baik. Baik, Prof. Gun melihatnya seperti apa di perkembangan atau konstelasi dari partai politik keduanya ini? Ini kan sepertinya bahwa PSI ini selalu menyinggung PDIP. Apakah ini memanfaatkan nama besar dari PDIP dan selalu mengekor? Nanti dijawab.
Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Prof. Gun-Gun, jika tadi saya sempat menanyakan bahwa ini kan sepertinya kita publik merasa bahwa intensinya adalah saling sindir dari semenjak awal 2026 Januari tersebut. Apakah Anda melihatnya bahwa kenapa sih setiap PSI ini menyinggung selalu ada PDIP di baliknya, PDIP juga sebaliknya seperti itu? Ada apa sebenarnya? Ya menurut saya ini konsekuensi aja, karena menjadikan Pak Jokowi sebagai reference power kan. Kan sekarang kekuatan rujukan PSI adalah Pak Jokowi gitu. Sehingga otomatis ketika Pak Jokowi berada di satu kolam, sebut aja, dan PSI meskipun jabatan formalnya tidak ada, itu akan mengundang hubungan politik ya, yang itu mau nggak mau juga dan PDI Perjuangan. Dan kita melihat hubungan atau relasi antagonistis itu terjadi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Kan kita tidak menutup mata peristiwa 2024, menjelang 2024 sampai hari ini. Ini sebenarnya stimulus respons ya. Dan ketika PSI misalnya mengembangkan strategi komunikasi politik seperti kemarin di panggung internal, dan itu punya resonansi ya, punya gaung ke halayak luas, dan salah satunya menyentuh teritori PDI Perjuangan, otomatis kan itu juga membangun kembali yang disebut dengan bukan hanya diskursus, tapi nanti akan bicara soal strategic planning. Baik. Contoh misalnya PSI pasti kan bicara bagaimana menguasai Jawa Tengah kan, dengan ketokohan Pak Jokowi di satu sisi. PDI Perjuangan punya historis dari sejak PNI, ya kan. Kemudian basis ideologi, basis sosiologis yang betul-betul memang kandang banteng dalam konteks ini adalah basis teritori utama PDI Perjuangan gitu. Bayangkan aja 10 dapil ya kan, itu gemuk dan salah satu kunci kemenangan politik nasional. Sehingga wajar kalau kemudian ini tidak hanya berpengaruh pada level diskursus publik, melainkan akan turun ke strategi strategi perencanaan jelang 2029 begitu. Mas Edo sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Ada ya kita sebut saling sindir. Intensinya apa? Enggak, saya enggak merasa kita saling menyindir. Karena buat saya ya kita semua fokusnya kerjanya untuk kerja-kerja kerakyatan kok hari ini. Energinya semuanya dicurahkan ke situ. Setiap hari berpikir soal itu. Bu Mega hari ini di Abu Dhabi, di Dubai dan di UAE, kemudian di Arab Saudi, itu berpikir soal bagaimana bangsa kita itu punya spirit of humanity, terlibat di dalam Sayed Humanity Award, yang itu sangat bergengsi di dunia internasional. Artinya fokus kita di hal-hal yang sifatnya tidak, dalam tanda kutip, low politics, soal menang kalah, soal kalkulasi elektoral, itu buat kami belum gitu. Baik. Wagu gitu rasanya, apa ya bahasa Jawanya itu nggak pas gitu. Rasanya itu nggak cocok aja kalau di tengah situasi hari ini kita sibuk hitung-hitungan politik. Gitu. Justru hari ini tuh waktunya para pemimpin diuji bagaimana kepemimpinannya agar bisa menyelesaikan problem-problem krusial di tengah rakyat. Itu yang nanti akan jadi basis penilaian kami di 2029. Jadi kalau kira-kira, oh ini kandang ini, ya kami nggak ikut-ikutan kandang-kandangan itu. Gitu. Rakyat itu kita semangatnya adalah memerdekakan jiwa raga, bagaimana mereka bisa merdeka dari penderitaan dan seterusnya. Kita semua punya semangat itu. Bukan masalah main kandang-kandangan. Berpolitik buat kami nggak sesempit itu. Itu Mbak. Baik. Kalau dari PSI sendiri, Mas Faldo melihatnya memang sedini mungkin strategi itu sudah digodok dengan masak-masak. Ya, sebenarnya kan kerja-kerja politik, kerja-kerja partai, pada akhirnya kan untuk kebaikan. Bahasa kami di PS itu berfastabikul khairat lah, gitu ya. Bagaimana kita berlomba-lomba nih dalam kebaikan gitu. Jadi dalam praktiknya tentunya yang namanya upaya itu ikhtiarnya kan harus terus jalan, disiapin dari hari ini. Posisinya jauh nih, PS ini di belakang, ya kan yang lain tuh udah nyampe. Ya dengan kita sadar kita di belakang ya kita cukup tahu diri. Bisa jadi strateginya nggak sama Mbak. Jadi kan dalam praktiknya juga customize kan, dengan waktu yang mepet, orang sudah jauh, kita masih di sini,
Kalau seandainya kita berpikir melakukan hal yang sama, pasti hasilnya nggak akan berubah. Stagnan. Nah jadinya oleh karena itu, dan itu berdasarkan introspeksi ya Mbak, bukan berdasarkan emosi, asumsi, enggak. Ada self-reflection juga di partai ini secara internal yang dilakukan, yang awalnya mungkin kita agak tertutup dengan batas usia kader, hari ini kita juga udah mulai nggak ada lagi tuh yang di bawah 40 tahun. Saya ini jujur Mbak, saya kan juga pindahan dari PAN. Mungkin saya eksperimen pertama PSI menerima kader partai lain. Sebelumnya itu PSI itu tidak boleh kader partai lain. Ini kita bicara histori PSI dikit ya. Kan ini akhirnya saya pelajari nih partai, dan jujur saya kira partai yang baik juga partai yang terus mengintrospeksi dirinya. Tentunya juga belajar dari partai-partai yang udah ada di parlemen, yang sudah besar, yang sudah menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat dan lain-lain. Dan tentunya kita ikuti juga gitu. Dengan problem hari ini ada beberapa teman-teman udah sampai di NTT di kasus kemarin. Beberapa relawan sudah sampai juga di beberapa titik, di Tegal juga udah mulai turun. Semuanya sama, saya percaya. Dalam kerangka fastabikul khairat. Ya, pada akhirnya nyampe atau nggak nyampe di parlemen, ya itu rakyat menentukan. Sesuai tadi apa yang Mas Heno sama Mas Gun bilang gitu. Tapi mungkin persiapan kita jauh lebih berat dibandingkan yang udah matang. Jadi mohon dipahami ya. Jadi semoga ini dipahami sebagai upaya dari sebuah partai yang tidak bisa dibilang baru lagi, tapi ingin terus bereformasi menjadi partai beneran dan relevan di Republik ini dalam konteks hari ini, dan Pak Jokowi adalah inspiratornya gitu. Baik, Prof. Gun-Gun, mungkin sebagai kata penutup, apakah menurut Anda bisa disimpulkan ini merupakan sebuah refleksi bagaimana sesungguhnya relasi ataupun yang bisa diartikan bahwa Joko Widodo maupun Megawati seperti inilah cerminan relasinya? Ya, kalau tokoh-tokoh itu kan punya stylenya sendiri-sendiri. Tapi kalau bicara partai, ya ini pasti bicara strategi. Apa yang disampaikan Bung Faldo ini benar dari sisi ikhtiar PSI. Karena apa? Memang harus begitu, sebagai partai yang belum masuk parlemen, masih jauh di bawah, tinggal apakah kemudian konsisten. Karena ini kan Pak PSI juga punya adjustment, contoh misalnya usia, kan melakukan penyesuaian tadi udah disebut, awalnya di bawah 40, sekarang memungkinkan di atas 40. Terus dulu mendeklar tidak bergantung pada figur, sekarang kan bergantung pada figur. Ya kan, sangat kuat melekat sosok Pak Jokowi. Nah ini kan ikhtiar. Apakah itu nanti tembus di 2029, bagian yang diuji oleh sejarah. Tapi satu hal yang bagi publik penting, bukan semata lolos atau tidak lolos ke parlemen, tapi konsistensi membawa perubahan dengan eksekusi kerja-kerja politik ya, dengan fungsionalisasi partai di lapangan. Fungsi partai kan bukan hanya memasukkan ke parlemen, tapi kan banyak fungsi lain. Contohnya adalah mengagregasi kepentingan publik gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Istiqomah, Prof. Istiqomah katanya. Baik, tadi terima pas kasih. Fastabikul khairat pannya keluar dikit tadi. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, terima kasih Mas Faldo, Prof Gun-Gun, Sama-sama, Mas Heno. Terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini dengan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang pemuda warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang kepergok warga karena diduga berselingkuh dengan istri orang melapor ke polisi. Pria tersebut mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh warga setelah diduga berselingkuh dengan seorang wanita. Menurut pengakuannya, ia dihajar oleh sekitar 30 orang. Tak hanya dipukuli, ia juga ditelanjangi dan diarak ke balai desa. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sri Gading, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Kuasa hukum korban menyayangkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh jajaran Satreskrim Polres Blora. Ditelanjangin langsung masih rumah itu. Ada pihak desa yang berada di lokasi desa pada malam itu? Ada. Siapa yang tahu kenapa? Pak Carek. Pak Carek desa pas sudah kejadian itu baru datang. Seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penganiayaan usai menegur tetangganya yang berisik bermain drum berjam-jam. Sebuah video viral memperlihatkan korban dicekik oleh tetangganya. Beberapa warga berusaha melerai, namun pelaku justru melancarkan tendangan ke arah wajah korban. Keributan antar tetangga ini terjadi di Jalan Dahlia 3, Cengkareng, Jakarta Barat.
Diduga konflik ini bermula saat suara bising drum yang telah lama dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu aktivitas. Pelaku sempat berjanji akan memasang peredam suara, namun suara bising masih terus terdengar hingga memicu cekcok pada hari kejadian. Atas penganiayaan yang dialami, korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Ya, kami akan mengkonfirmasi kasus ini ke pihak kepolisian, pemirsa. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kemudian kondisi di TKP pada malam hari bersama dengan rekan kami Shena Damayana. Selamat malam, Shena. Apa saja fakta-fakta terbaru yang Anda dapatkan dari TKP? Ya, selamat malam pemirsa. Memang terlihat situasi terkini di Jalan Dahlia Cengkareng, Jakarta Barat, tempat di mana terjadinya penganiayaan perihal dengan suara bising drum. Saat ini terlihat sudah tidak ada kembali aktivitas pemirsa. Rumah dari terduga pelaku pun ini sudah kosong. Dan kami sudah sempat ingin berbincang dengan RT maupun RW di sini, namun mereka masih belum ada di rumah katanya. Kendati demikian, informasi yang kami dapatkan memang kedua pihak antara korban dan terduga pelaku ini sudah saling lapor. Korban melaporkan terduga pelaku dengan pasal 262 KUHP tentang tindak pidana kekerasan, sementara terduga pelaku kembali melaporkan korban dengan pasal 448 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan. Dan sampai saat ini pihak kepolisian sedang mendalami kedua laporan tersebut. Kami pun mendapatkan fakta dari lapangan bahwa para saksi, entah itu yang melihat ataupun yang melerai penganiayaan tersebut, ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Ini untuk gambaran pemirsa. Ini tepat di belakang saya. Memang di sebelah rumah ini temboknya menempel ya pemirsa ya. Jadi untuk suara bising sendiri ada kemungkinan untuk terdengar ke dalam rumah yang Anda lihat di ujung dari rumah berwarna oranye ini memang pemirsa. Namun dari pernyataan warga yang sempat kami tanyakan tadi, ini untuk suara drum bising yang keluar dari rumah ini tidak terdengar pemirsa. Jadi mungkin suara bising ini terjadi dikarenakan tembok yang menempel antara rumah satu atau rumah terduga pelaku dan juga rumah korban itu sendiri pemirsa. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan warga di mana pihak terduga pelaku ini sudah meminta waktu untuk diberikan sekitaran 2 minggu dan ini untuk dipasangnya peredam di tempat atau di ruangan yang dimungkinkan adanya bising drum tersebut. Namun pihak dari terduga pelaku ini meminta agar bisa masuk terlebih dahulu ke rumah korban dan agar mengetahui titik mana sebenarnya yang paling bising pemirsa, agar nantinya penerapan dari peredam ini juga lebih efektif. Namun dikabarkan dari pihak korban pun ini tidak mengizinkan untuk rumahnya dimasuki dan juga disurvei mana titik-titik yang paling bising. Nah, sampai di tanggal 7 Februari 2026 kemarin pemirsa terjadilah penganiayaan yang saya juga akan tunjukkan. Ini TKP-nya tepat sekali di rumah yang Anda lihat saat ini, ya, di mana di sini terjadi penganiayaan antara anak yang bermain drum tersebut dan juga ada ayahnya, lalu juga korban yang sudah sempat terkapar. Nah, di sini pemirsa, lokasinya ini merupakan tempat yang viral di media sosial dikarenakan penganiayaan itu sendiri terjadi di sini. Jadi korban sudah sempat tergeletak, tidak berdaya, dan juga sempat di RNC pemirsa atau rear naked choke ya, dicekik begitu sederhananya. Itu kita mengetahui bahwa itu sangat berbahaya pemirsa jika tidak segera dilepaskan. Dan juga setelah terkapar, setelah dicekik pemirsa, ini masih ada aksi lanjutan yaitu di kick atau ditendang pemirsa oleh terduga pelaku yang sampai saat ini masih diperiksa oleh pihak kepolisian tentunya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan warga di mana kedua pihak ini yaitu terduga pelaku dan juga korban ini sudah saling lapor dengan pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian, kembali ke studio. Damayana melaporkan langsung dari TKP di Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih Shena, selamat kembali bertugas.
Dan kami akan mendalami berkaitan dengan kasus ini pemirsa bersama dengan Kompol Raden Dwi Kenardi Dewanto, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingin mengetahui berkaitan dengan duduk perkara kasus penganiayaan. Ini apakah betul awal mula ini hanya berangkat dari seseorang yang kemudian ini terusik dengan suara drum? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau dari kronologis yang kami dapatkan, yang dilaporkan, ya, kemudian yang kami dalami juga. Jadi awal mulanya memang ada salah satu pihak yang terusik dengan suara drum, seperti itu, Mbak. Baik, artinya sudah berapa kali sebelumnya pihak yang kemudian ini mencoba untuk memperingatkan suara-suara berisik tersebut ini sampai akhirnya terjadi cekcok? Dari keterangan yang sudah kami dapatkan sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali diingatkan, namun tidak digubris seperti itu. Apa yang kemudian ini memantik emosi dari pelaku sejauh ini Pak Kasat? Apakah juga ada permasalahan pribadi sebelumnya? Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, untuk masalah pribadi itu tidak ada, namun memang itu murni dari gangguan suara drum atau gangguan kaptimas ya, seperti itu ya. Jadi ada dari salah satu pihak yang bermain drum kemudian ditegur, kemudian tidak diterima, ditegur, akhirnya melakukan perbuatan tersebut, seperti itu. Baik, Pak Wakasat, informasi terakhir ini juga beredar bahwa pelaku sebelumnya melakukan pelaporan balik terhadap korban karena sempat ada ancaman informasinya. Bagaimana ini? Informasi terbaru dari Anda. Baik, terima kasih. Jadi betul, masing-masing pihak sama-sama melaporkan di Polres Jakarta Barat, dan kami juga sudah tangani keduanya. Pada saat ini kita masih dalam ranah penyelidikan dengan pemeriksaan saksi yang ada di lokasi yang melihat itu terjadi. Ya, kemudian dari laporan satunya juga masih kita dalami dengan penyelidikan klarifikasi terhadap saksi seperti itu. Baik, sejauh ini pendalaman bersama dengan warga sekitar hasilnya seperti apa Pak Kasat? Jadi untuk itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya, karena kita juga masih mendalami. Apa yang kemudian menjadi, ya silakan. Gimana? Silakan. Ya, jadi kita masih mendalami kejadian-kejadian tersebut. Jadi kita tidak mau ada salah dalam penerapan atau tindak lanjut kami, seperti itu. Baik, selain hal itu apa yang melatar belakangi pihak kepolisian sehingga pelaku hingga hari ini juga belum ditahan atau diamankan, Pak Wakasat? Baik, jadi di kepolisian dari terbitnya laporan polisi kita ada ranah penyelidikan. Di situ kita masih mendalami saksi, kemudian juga kita masih koordinasi dengan rumah sakit terkait hasil visum yang belum kami dapatkan. Kami terus komunikasi dengan rumah sakit. Mungkin setelah itu sudah terpenuhi semua, kita akan tingkatkan ke penyidikan, seperti itu. Baik, tapi sejauh ini kalaupun memang sudah ditemui nilai-nilai atau poin-poin pidana begitu ya, sangkaan pasal yang nantinya akan dijatuhkan seperti apa Pak Wakasat? Baik, kalau untuk dari laporan polisi sendiri, untuk satu LP, sangkaan pasalnya adalah 262 ayat 2 KUHP, yaitu kekerasan bersama terhadap orang. Dan satu lagi adalah pasal 448 KUHP ayat 1, yaitu secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seperti itu. Kemudian pada saat melakukan kekerasan tersebut, adakah alat-alat yang kemudian digunakan oleh pelaku begitu ya, yang saat ini telah diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian? Dari video yang kita lihat dan dari keterangan saksi bahwa untuk alat itu tidak ada, jadi murni menggunakan tangan, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktu yang telah Anda berikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kompol Raden Dwi Kenardi, Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Selamat kembali beraktivitas. Selamat malam, Pak Wakasat. Selamat malam.
Pemirsa, polisi meringkus 4 pelaku komplotan begal bersenjata tajam yang kerap beraksi di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Inilah aksi komplotan begal yang terekam CCTV saat merampas sepeda motor serta handphone milik korban W usai keluar dari sebuah rumah, maksud kami sebuah ATM di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara bulan Januari lalu. Salah satu pelaku terlihat beraksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan kemudian melukai korban saat berusaha mempertahankan kendaraan tersebut. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan seorang wanita berinisial SN sebagai penadah yang menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian serta 4 buah handphone. Kini kelima pelaku sindikat begal sadis ditahan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara dan dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Makanan dulu. Oh, BB ya? Ya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, dunia futsal tanah air dikejutkan dengan kabar duka kiper unggul FC asal Malang, Asfar Burhan meninggal dunia usai menabrak bus rombongan peziarah di Jalan Raya Ketengan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Korban Asfar Burhan melaju kencang dari arah barat dengan menumpang sepeda motor dan berboncengan dengan adiknya. Korban meninggal di TKP sedangkan adiknya dalam kondisi kritis dan saat ini dirawat di RSUD Syam Rabu Bangkalan. Kecelakaan terjadi saat korban Asfar berusaha mengejar waktu menuju mes unggul FC di Malang agar dapat berkumpul dengan rekan-rekan satu tim sebelum jadwal keberangkatan. Untuk menjalani pertandingan Tourway ke kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sampah kembali mengotori pesisir Jakarta, tepatnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa siang. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali yang bermuara di Teluk Jakarta. Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah kayu dan plastik hingga mengotori pesisir Marunda. Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda ini. Petugas membersihkan sampah secara manual serta menggunakan kapal pengangkut sampah. Petugas pun kesulitan untuk membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda karena keterbatasan alat terutama kapal pengangkut sampah yang kurang memadai. Panji Pragiwaksono mengikuti upacara adat di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk peradilan adat. Panji hadir dan mengikuti acara hukum adat khusus Toraja dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja. Panji mengakui bahwa materi yang sempat menyinggung warga Toraja muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam. Sidang adat yang digelar tidak hanya formalitas tetapi juga melibatkan sesi tanya jawab antara Panji dan perwakilan dari 32 wilayah adat Toraja. Sebagai bentuk permohonan maaf, Panji mendapat sanksi yang telah ditentukan secara adat berupa 1 ekor babi, 5 ekor ayam dengan warna bulu yang berbeda. Tokoh adat Toraja berharap dengan sanksi adat terhadap Panji dapat memulihkan kegelisahan masyarakat Toraja. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus kematian seorang pria dengan kondisi wajah terbungkus lakban di kamar kosnya. Meski hasil otopsi korban yang berusia 61 tahun ini sudah dinyatakan selesai, pihak kepolisian belum dapat mengungkap penyebab dugaan kematian korban. Polisi masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan secara ilmiah atau scientific investigation guna memastikan penyebab kematian korban.
Hingga saat ini pemirsa, polisi telah melakukan pemeriksaan 8 orang saksi serta mengamankan rekaman kamera pengawas untuk mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi juga masih terus mencari keberadaan seorang driver ojek online yang mengantar korban ke tempat kosnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini bukanlah air keras. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bukanlah air keras. Kasat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, menyatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki jenis kandungan pada cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski masih tergolong cairan kimia, namun polisi masih melakukan uji lab untuk memastikan jenis cairan tersebut. Terkait kasus penyiraman, saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan setelah petugas melakukan penjemputan terhadap ketiganya. Ribuan buruh rokok dan petani tembakau di Pamekasan, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pamekasan. Masa mendesak Bea Cukai mempermudah proses perizinan terhadap pengusaha tembakau dan pabrik rokok. Buruh menilai masih banyak perusahaan rokok lokal yang kesulitan mengurus perizinan sehingga belum bisa beroperasi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, pemirsa, masa juga menyuarakan keresahan terkait razia terhadap industri rokok lokal tanpa prosedur yang jelas. Diduga akibat dimarahi istri karena minum minuman keras, seorang penjual pecel lele di Wojo Sewon, Bantul, Yogyakarta mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamar mandi. Dede Somantri, 35 tahun, seorang penjual pecel lele ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Jasad Dede pertama kali ditemukan oleh Rohima, istri korban yang curiga kamar mandi dalam kondisi terkunci dan tidak ada aktivitas. Menurut istri korban, sebelum mengakhiri hidupnya, Dede sempat cekcok dengan dirinya. Keributan ini dipicu lantaran Dede kerap mengkonsumsi minuman keras hingga pukul 3 pagi. Korban juga sering mengeluhkan kesulitan ekonomi dan memiliki tanggungan utang. Jenazah korban dibawa ke Tasikmalaya untuk dimakamkan. Tiga orang petani di Sleman, Yogyakarta tersambar petir saat berteduh di gubuk sawah. 2 orang meninggal dunia dan 1 selamat. Kedua korban berinisial WK 63 tahun dan SM 64 tahun meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 1 petani lain berinisial SR berusia 50 tahun ini berhasil selamat. Saat ini korban selamat masih dirawat di rumah sakit, sedangkan kedua korban meninggal sudah dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Sebuah bangunan di Bilangan, Mampang, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan berlantai 2 hingga tak tersisa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir milik warga yang menggambarkan saat api membakar bangunan toko jahit dan kelontongan di Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Kobaran api yang cukup besar sempat merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi kebakaran. Menurut korban kebakaran, Mat Sani, api pertama kali muncul di lantai 2 toko jahit dan kelontongan yang digunakan dirinya untuk tempat tinggal. Seluruh penghuni dan sebagian mesin jahit berhasil dievakuasi, hanya saja barang-barang jualan kelontongan ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik.
Sementara itu, api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit kendaraan pemadam dan 91 personil ke lokasi. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan cara menjebol atap plafon, pelaku pencurian berhasil menggondol uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang tersimpan di laci meja. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sebagian atap plafon ini tampak runtuh pemirsa usai dirusak pelaku. Usai plafon berhasil dijebol, pelaku ini pun melompat ke lantai dan berhasil masuk ke dalam toko yang sedang tak dijaga pemiliknya. Namun tak sampai 24 jam usai olah TKP, pelaku yang diketahui bernama Robi Afan, 23 tahun, warga sekitar toko ini akhirnya diringkus polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Pengakuan pelaku kepada polisi, sebagian uang hasil curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku yang merupakan residivis ini dijerat dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas bahan pokok mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Di Pasar Tebet Timur, Jakarta, lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam. Berdasarkan hasil pantauan, harga cabai rawit mengalami kenaikan hingga 100%, yakni mencapai Rp100.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, harga telur hingga minyak goreng pun juga mengalami kenaikan. Di Sulawesi Selatan, sejumlah harga kebutuhan pokok terutama bumbu dapur di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan pun terjadi pada penjualan komoditas cabai dan bawang merah Bima. Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah asal Bima Nusa Tenggara Barat naik Rp5.000 dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur, kenaikan harga terjadi pada seluruh komoditas dapur. Kenaikan ini pun telah terjadi hampir sebulan. Komoditas yang paling mencolok kenaikannya adalah cabai rawit. Jika sebelumnya di kisaran Rp40.000 hingga Rp60.000, saat ini harga cabai rawit mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Untuk kualitas biasa, bawang merah dijual seharga Rp40.000, sedangkan kualitas super mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat pedagang dan pembeli mengeluh dan berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar agar harga kembali normal dan daya beli masyarakat kembali meningkat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah wanita. Seorang warga negara asing asal Pakistan ditangkap sejumlah orang di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pegang. Sini dulu. Sejumlah orang menangkap seorang WNA asal Pakistan. Penangkapan itu sempat menimbulkan kegaduhan di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menurut Wakapolres Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ida Bagus Widian Sutadi, keributan itu terjadi antara WNA asal Pakistan berinisial SAP yang baru tiba dari Kolombo dengan sejumlah orang. Petugas bandara dan polisi sempat menengahi keributan itu agar tidak terjadi kegaduhan di dalam terminal. Telah terjadi keributan antar keluarga, ya, di mana saudari SAP baru datang dari Kolombo dengan menggunakan Sri Lanka Air, mendarat di dalam negeri di Soekarno-Hatta, persis di depan lobi pick up Premium G3 terjadi keributan karena yang menjemput ada dari keluarganya, terus
ada dari suaminya yang dari Pakistan. Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta masih mendalami kasus dugaan penipuan yang dilakukan WNA asal Pakistan itu. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi dari Gaza tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Widya Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.